Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM 2315040256 dari kelas 6 PIC. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis kasus dalam mata kuliah Psikologi Forensik dengan judul Analisis Kasus Kekerasan Seksual pada Anak. Kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati oleh Heri Wirawan. Kasus ini terjadi di lingkungan pendidikan berbasis asrama atau pesantren di Bandung, Jawa Barat dan mulai diketahui publik pada tahun 2021 setelah adanya laporan dan proses pemeriksaan. Sumber informasi yang digunakan dalam analisis ini berasal dari pemberitaan resmi dan referensi hukum seperti KEM PPA, Pengadilan Tinggi Bandung, Hukum Online, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara singkat, kasus ini terjadi ketika pelaku memanfaatkan posisinya sebagai guru sekaligus pengasuh di lingkungan pendidik. Pelaku menggunakan kepercayaan dari korban dan keluarga korban untuk melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Dalam kasus ini, terdapat 13 perempuan atau santriwati yang menjadi korban. Identitas korban tidak boleh disebutkan karena mereka masih berada dalam kategori anak dan berhak mendapatkan perlindungan hukum secara psikologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil korban dan pelaku. Profil korban dalam kasus ini adalah anak perempuan yang berada pada fase remaja. Mereka berada dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya aman, namun justru menjadi tempat terjadinya kekerasan. Korban membutuhkan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan jangka panjang karena kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius. Nah, sementara itu, pelaku adalah seorang laki-laki dewasa yang memiliki peran sebagai guru sekaligus pengasuh. Posisi tersebut membuat pelaku menjadi otoritas dan kuasa terhadap si korban. Relasi antara pelaku dan korban menjadi tidak seimbang karena korban berada pada posisi yang lebih lemah, baik secara usia, status, maupun ketergantungan dalam lingkungan asrama. Selanjutnya, modus operandi dan faktor resiko. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan menyalahgunakan otoritasnya, pelaku memanfaatkan kepercayaan korban dan keluarga korban serta kondisi lingkungan asrama yang tertutup. Selain itu, terdapat unsur manipulasi psikologis di mana korban dapat merasa takut, malu, bingung, atau tidak berdaya untuk melawan maupun melapor. Faktor budaya diam dan stigma juga membuat korban semakin sulit mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak psikologis korban. Nah, dampak dari psikologisnya itu yang dialami korban dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti aspek emosi, yaitu korban dalam keadaan mengalami trauma, rasa takut, cemas, malu, dan perasaan bersalah. Nah, dari sisi aspek perilaku, korban dapat menarik diri, mudah panik, sulit tidur, atau mengalami mimpi buruk. Nah, sedangkan dari aspek sosial, korban dapat kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa. Selain itu, dari aspek akademik, korban juga beresiko mengalami kesulitan fokus dan penurunan motivasi belajarnya. Selanjutnya, bukti forensik dan proses investigasinya. Nah, dalam proses investigasi ini, bukti forensik yang digunakan meliputi bukti medis atau visum, keterangan korban, keterangan saksi, dokumen persidangan, asesmen psikologis, dan keterangan ahli. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, proses pemeriksaan harus dilakukan secara hati-hati dan ramah agar anak tidak menimbulkan trauma ulang bagi si korban. Selanjutnya, analisis hukum. Kasus ini diproses melalui beberapa tahap peradilan. Pada tingkat Pengadilan Negara Bandung, pelaku dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Kemudian pada tingkat Pengadilan Tinggi Bandung, putusan berubah menjadi divonis mati. Selanjutnya, pada tingkat kasasi, putusan tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung. Kasus ini berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan seksual dan juga relevan dengan prinsip dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama mengenai perlindungan pemulihan korban. Selanjutnya, menurut analisis psikologi forensik, kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa
pelaku memiliki posisi yang lebih kuat karena statusnya sebagai guru dan pengasuh. Korban dikontrol melalui rasa takut, kepercayaan, dan ketergantungan terhadap lingkungan pendidik. Kerentanan anak dimanfaatkan oleh pelaku sehingga terjadi eksploitasi yang berdampak pada trauma psikologis korban. Jadi menurut saya, penanganan hukum dalam kasus ini sudah menunjukkan keseriusan karena kasus diproses hingga tahap pengadilan dan mendapatkan perhatian publik. Namun, terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu kasus ini harus terungkap setelah jumlah korban cukup banyak sekali. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan di lembaga pendidikan berasrama belum sepenuhnya optimal. Selain itu, resiko stigma terhadap korban juga masih menjadi masalah yang perlu dicegah saat ini. Selanjutnya, evaluasi penanganan dan rekomendasi. Nah, di sini dapat dilakukan memberikan pendampingan psikologis jangka panjang kepada korban, menyediakan konseling bagi keluarga korban, membangun sistem pengaduan yang aman dan lembaga pendidikan, melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap tenaga pendidik, serta memperkuat pengawasan pemerintah secara berkala. Hal ini anak-anak perlu diberikan edukasi mengenai tubuhnya yang aman, hak anak, cara melapor ketika mengalami kekerasan tersebut. Dapat disimpulkan dari kasus Heri Wirawan ini bukan hanya persoalan hukum tetapi juga persoalan psikologis, sosial, pendidikan, dan perlindungan anak. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi ketika relasi kuasa, lingkungan tertutup, dan lembaga pengawasan bertemu dalam satu sistem. Oleh karena itu, perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama, baik itu oleh keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Saya Sriani. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.